Yoho, apa kabar nakama semuanya? Manga One Piece memiliki segudang karakter hebat. Ada banyak karakter hebat yang sudah ditunjukkan wajahnya, sudah diberitahu prestasinya. Namun kita masih belum tahu detail karakternya seperti apa, yakni seperti Shanks dan Dragon. Lalu ada juga karakter yang sepertinya benar-benar berpengaruh dalam cerita. Namun sejauh ini kita belum diberitahu wajah aslinya, seperti Dr. Vegapunk, Rox di Sebek, dan juga Joy Boy. Dan kali ini kami sangat bersemangat karena kita akan membicarakan secara detail alasan kenapa Vegapunk akan ditunjukkan di arc Wano Kuni. Jadi, selamat datang di Mega Teori Diskus OP. Tanpa basa-basi lagi, langsung saja, mari kita mulai. Menghubungkan titik demi titik sudah menjadi hal yang umum bahwa Eiichiro Oda adalah mangaka yang sangat ahli dalam mengkaitkan sesuatu. Dan di sini kami ingin mencoba mengkaitkan titik demi titik Dr. Vegapunk dalam cerita ini. Dalam cerita One Piece, cerita berjalan bukan hanya untuk arc Wano Kuni, bukan hanya untuk kemunculan Kaido, tapi cerita One Piece sedari dulu sudah men-set up untuk karakter Dr. Vegapunk. Mari kita lihat dari arc Thriller Bark. Di arc Thriller Bark, banyak orang yang menyangka bahwa arc Thriller Bark merupakan cikal bakal arc Wano Kuni. Dan ya, setelah melihat arc Wano Kuni dan menyambungkannya dengan arc Thriller Bark, kita bisa melihat banyak koneksi, seperti sebagaimana Ryuma pertama kali diperkenalkan sebagai samurai dari negeri Wano yang digadang-gadang sebagai pembelah naga. Lalu ada Moria yang memiliki histori pernah bertempur dengan Kaido. Lalu ada juga Ors yang berkaitan dengan ras yang dicurigai milik Kaido. Di arc Thriller Bark mengkoneksikan 3 orang yang saat ini berkaitan dengan Wano Kuni. Yang pertama adalah Kaido. Ya, tadi kami sudah menjelaskannya. Lalu kaitannya dengan Big Mom. Ya, hal ini terjadi karena adanya karakter Lola yang merupakan anak dari Big Mom yang tidak kita sangka-sangka. Lola berperan sangat penting bagi kehidupan Big Mom karena Lola pernah dilamar oleh Pangeran Elbaf. Oh ya, bagi yang lupa, Lola juga memberikan fever card ibunya pada Nami. Dan yang ketiga adalah Vegapunk. Hoho, Vegapunk terhubung oleh Ors yang ada di Thriller Bark. Baik Big Mom, Kaido maupun Dr. Vegapunk di arc Thriller Bark disinggung oleh Eiichiro Oda melalui karakter yang ada di sana. Big Mom melalui Lola, Kaido melalui Ryuma serta Moria, dan Dr. Vegapunk yang berkaitan dengan Ors. Oh ya, bagi yang tidak mengerti, alasan Ors berkaitan dengan Vegapunk adalah karena logo pagar di Punk Hazard yang seolah-olah mengindikasikan sebagai makhluk Ors. Kemudian cerita tentang Vegapunk disinggung lagi oleh Eiichiro Oda pada arc Sabaody, di mana hal ini dijelaskan oleh Bartolomeo Kuma tentang adanya ilmuwan jenius yang kejeniusannya 500 tahun lebih cepat dari masa sekarang. Dan juga hasil produksi kejeniusan Vegapunk ini ditunjukkan dengan adanya teknologi cyborg pasifista yang bisa mengeluarkan beam cahaya Kizaru. Lalu cerita tentang Vegapunk tentunya dijelaskan lagi pada arc Punk Hazard, seperti yang dijelaskan di video tentang hubungan Kaido serta Vegapunk. Di arc Punk Hazard semuanya terhubung, yakni dari Kaido yang merupakan eksperimen dari Dr. Vegapunk. Lalu Dr. Vegapunk yang berkaitan dengan buah setan buatan Momonosuke serta Kaido. Law serta Luffy yang membuat aliansi untuk menjatuhkan Kaido, dan Kinemon yang meminta bantuan pada kelompok kru topi jerami. Dan di arc Punk Hazard juga kita mengenal yang namanya Smile. Lalu di arc Dressrosa kita dijelaskan lebih dalam mengenai buah setan Smile, yang mana ini terhubung dengan pengetahuan para ilmuwan. Setelah arc Dressrosa berjalan, cerita berada di Pulau Zou. Di tempat itu kita tidak disentil sedikit pun tentang Dr. Vegapunk. Namun di tempat itu kita disentil tentang Kaido serta Big Mom yang memiliki rod poneglyph. Di arc Whole Cake Island, di arc yang khusus tentang Sanji ini, di arc tentang mengagalkan pernikahan milik Sanji, tentang menarik Sanji kembali,
Tentu saja seharusnya arc ini tidak berkaitan dengan Dr. Vegapunk. Namun ternyata setelah diteliti lebih dalam, arc ini bahkan membocorkan banyak hal tentang Dr. Vegapunk. Yakni ternyata Jaji dan Vegapunk di masa lalu pernah bekerja sama. Jaji dan Vegapunk menemukan sesuatu yang hanya bisa dilakukan oleh Tuhan, yakni konsep DNA kehidupan, atau dalam bahasa Inggrisnya sering disebut sebagai lineage factor. Di arc Reverie pun, Dr. Vegapunk dibicarakan lebih dalam, yakni oleh pembicaraan antara Ryokugyu dan Fujitora tentang kabar kakek tua Dr. Vegapunk. Kemudian tentang SSG yang konon katanya bisa menggantikan kekuatan Shichibukai. Setelah arc Reverie, ada arc Wano Kuni. Ya, sebetulnya arc Reverie sendiri serasa seperti selingan Wano Kuni. Tapi ya, mari kita lanjut. Di arc Wano Kuni, ketika Orochi melakukan negosiasi dengan CP0 itu, hal yang Orochi minta dari pemerintah dunia adalah Dr. Vegapunk. Dan di momen tersebut, Orochi tidak membiarkan lawan bicara untuk nego. Kalaupun pemerintah dunia atau angkatan laut berani menyerang Wano Kuni, Orochi memiliki backingan yang bernama Hyakuju no Kaido. Dan tidak berhenti sampai di sini. Di arc Wano Kuni, cerita tentang buah setan Smile juga bertambah dalam, terutama mengenai Tonoyasu dan kawan-kawannya yang saat ini tidak bisa merasakan emosi lagi dan hanya bisa tertawa saja. Setelah penjelasan singkat tentang titik demi titik Dr. Vegapunk dalam cerita ini, kami harap nakama bisa memahaminya. Yap, sekarang setelah kita melihat keadaan yang terjadi dari waktu ke waktu, Eiichiro Oda serasa seperti men-setup Dr. Vegapunk untuk arc Wano Kuni juga. Eiichiro Oda serasa seperti men-setup kemunculan Dr. Vegapunk. Vegapunk baik atau jahat? Dengan kehadiran CP0 di pesta Onigashima, dari sini kami berpendapat bahwa sepertinya negosiasi yang dilakukan oleh Orochi dan CP0 berjalan pada satu keputusan, bahwa CP0 menyerahkan Dr. Vegapunk. Maksud kami, jika CP0 tidak menyetujui apa yang diinginkan oleh Orochi, untuk apa Orochi atau Kaido mengundang CP0 ke pesta mereka? Dan mungkin ada banyak nakama yang bertanya, sebenarnya sosok Vegapunk ini baik atau jahat? Mari kita lihat dari datanya. Pada One Piece chapter 592, itu adalah chapter di mana kru topi jerami dipisahkan. Franky mendarat di Karakuri Island. Di sana, sang pak tua itu menceritakan beberapa prestasi Vegapunk di tanah kelahirannya. Salah satunya adalah Vegapunk berniat membuat sistem penghangat untuk seluruh pulau Karakuri. Tapi hal itu tidak terlaksana karena Vegapunk tidak memiliki teknologi atau dana untuk menyelesaikannya. Kemudian pada kasus Bartolomeu Kuma, Vegapunk mengabulkan permintaan terakhir Kuma untuk menjaga kapal Sanigo. Vegapunk bahkan memecat Caesar karena Caesar melakukan eksperimen yang tidak manusiawi dan tidak bermoral. Dari 3 poin tersebut, sebetulnya kita bisa mengatakan bahwa Vegapunk adalah karakter yang baik. Apa peran Vegapunk di Wano Kuni? Yap, inilah pertanyaan yang harus dijawab ketika Vegapunk hadir di Wano Kuni. Setelah Eiichiro Oda men-setup cerita dari waktu ke waktu, pengetahuan demi pengetahuan, teknologi demi teknologi, titik tertinggi yang bisa kita raih sekarang adalah Wano Kuni. Pertanyaannya adalah, kenapa? Di Wano Kuni, hampir seluruh pengetahuan yang berkaitan dengan DNA kehidupan itu ada. Seperti buah setan Smile yang dimakan oleh para gifter, buah setan Smile yang benar-benar gagal yang saat ini dimakan oleh Tonoyasu dan warganya. Lalu buah setan buatan milik Momonosuke, buah setan milik Kaido. Belum lagi numbers yang mana dinyatakan bahwa Kaido membeli numbers yang merupakan produk gagal dari Dr. Vegapunk. Semua ini harus dijelaskan oleh ahlinya. Untuk memperkuat poin ini, kami akan mengambil dari SBS volume 48. Di SBS volume 48, ada fans yang bertanya, "Permisi, bolehkah saya mengajukan pertanyaan serius kepada SBS yang biasanya vulgar?" Di volume 46, Usopp mengatakan bahwa kekuatan yang sama tidak ada 2 kali. Tapi ini tidak masuk akal dengan apa yang kau katakan di SBS volume 45. Jika Gomu Gomu no Mi ada di buku buah-buahan,
maka Luffy harus makan setidaknya contoh kedua buah yang diketahui. Sekarang, Ei-chan yang paling cantik dan cerdas jelaskan semuanya. Lalu Eiichiro Oda menjawab, Anda sangat tajam, tapi aku keren. Saya tidak membuat kesalahan apapun. Sebagai petunjuk, izinkan saya mengulangi apa yang dikatakan oleh Usopp. Kekuatan yang sama tidak ada dua kali pada waktu yang sama. Bagaimana dengan itu? Untuk detail lebih lanjut, Anda hanya perlu menunggu profesor tertentu muncul di cerita dan menjelaskan dengan tepat apa sebenarnya buah iblis itu. Akhirnya, ya, di sini Eiichiro Oda mengatakan akan ada profesor yang menjelaskan dengan tepat apa sebenarnya buah iblis itu. Dan Arc Wano Kuni berkaitan banyak hal dengan buah iblis buatan. Belum lagi Vegapunk yang memiliki prestasi dalam bidang buah setan. Bahkan dalam cerita ini, secara spesifik, Vegapunk sudah berhasil mengetahui dengan jelas tentang apa itu buah setan. Yang karena itulah, ia bisa melakukan banyak eksperimen terhadap buah setan. Di Arc Enies Lobby, ya, tadi kami lupa mengkaitkan Vegapunk dengan Enies Lobby. Tepatnya di One Piece chapter 433. Awalnya Koby menceritakan bagaimana angkatan laut bisa melintasi Calm Belt, yakni dengan melapisi batu laut di bawah kapal mereka. Lalu Koby melanjutkan, dan orang di balik semua kemajuan teknologi ini adalah Dr. Vegapunk. Helmeppo berkata, Topi jerami, apa kau mengerti tentang buah iblis? Lalu Koby menjelaskan, kami sudah mengetahui bagaimana kekuatan buah itu berpindah dan berkembang dalam tubuh pemakainya. Bahkan kekuatan itu juga dapat ditanamkan ke benda mati, semua berkat kerja kerasnya. Belum lagi dengan prestasi Dr. Vegapunk yang bisa memasukkan buah setan pada objek, penelitian terhadap Pika-Pika no Mi milik Kizaru. Ditambah lagi buah setan buatan yang dirumorkan akan gagal, padahal kelihatannya berhasil. Sehingga dari ini semua, kami berpendapat profesor yang Eiichiro Oda singgung di SBS volume 48 adalah Dr. Vegapunk, sang ilmuwan gila yang akan menjelaskan semuanya. Jadi kesimpulannya, Eiichiro Oda men-set up karakter Vegapunk dari waktu yang lama, tepatnya dari Arc Enies Lobby, Arc Thriller Bark, Arc Sabaody, Arc Punk Hazard, Arc Dressrosa, Arc Whole Island, Arc Reverie, hingga sekarang Arc Wano Kuni. Ya, jika di total ada 9 arc yang berkaitan dengan Dr. Vegapunk. Di SBS volume 48, Eiichiro Oda berkata, akan ada profesor yang akan menjelaskan apa itu buah setan. Dan karena Wano Kuni sangat relevan dengan buah setan buatan, serta efek samping buah setan buatan itu, kami yakin Vegapunk akan sangat relevan dengan hal ini. Pada awalnya, kami berpikir bahwa orang yang akan menyembuhkan penyakit Tonoyasu dan warganya adalah Tony Chopper. Tapi sejauh ini, apakah Chopper mengetahui banyak hal tentang DNA kehidupan yang berkaitan dengan buah setan buatan? Atau justru Vegapunk ikut membantu Chopper dalam membuat obat bagi mereka yang terkena efek samping buah setan Smile? Ya, setidaknya dengan adanya Dr. Vegapunk di Wano Kuni yang memberikan penjelasan tentang teknologi, khususnya buah setan, bisa memberikan gambaran bagi Chopper atas solusi yang harus dilakukan terhadap warga Ebisu. Oh ya, menurut kami, penjelasan Vegapunk mengenai buah setan itu hanyalah penjelasan yang berkaitan dengan masa sekarang. Maksudnya, kami tidak berpikir bahwa Vegapunk akan menjelaskan tentang buah setan yang berkaitan dengan Void Century atau abad kekosongan. Sehingga itulah teori, itulah alasan kenapa Vegapunk adalah karakter yang akan hadir dan dimunculkan di Arc Wano Kuni. Bagaimana menurut nakama semuanya? Berikan komentar kalian atau berikan koreksi kalian semua atas teori kami tersebut di kolom komentar di bawah. Jadi, kami Diskus OP dan terima kasih banyak.